Jadi sebelum kita lanjut, kita harus memahami apa sih itu arti daripada termokimia. Nah, termokimia sendiri itu terbagi dua, yaitu termo dan kimia. Nah, termo ini adalah energi atau panas yang dihasilkan pada reaksi kimia. Nah, kemudian pengertian daripada termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi yang terjadi pada reaksi kimia. Nah, perubahan energi. Nah, sebelum kita mempelajari apa sih pengaruhnya, untuk apa sih kita mempelajari perubahan energi. Nah, kita harus kenalan dulu yang namanya energi. Apa sih energi? Nah, energi itu biasa dilambang yaitu dengan lambang E besar. Nah, energi adalah suatu kemampuan untuk energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk kita melakukan kerja. Nah, seperti yang kita ketahui pada saat kita melakukan olahraga, nah kita juga memerlukan yang namanya energi. Nah, energi inilah yang diperlukan untuk kita melakukan yang namanya kerja. Nah, adapun prinsip energi yaitu pada hukum kekekalan energi 1 yang berbunyi energi itu tidak bisa diciptakan dan energi juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, salah satu bentuk energi yang ingin kita pelajari yaitu adalah kalor. Nah, kalor adalah suatu perubahan energi yang terjadi antara sistem ke lingkungan, baik ke sistem ke lingkungan maupun lingkungan ke sistem. Nah, jadi untuk mengetahui yang lebih lanjut, jadi kita perlu memahami yang namanya konsep entalpi. Yang mana konsep entalpi ini pada hukum termodinamika itu berbanding lurus dengan energi. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya energi ini adalah total energi pada satuan tetap. Nah, jadi jikalau kita ingin mengamati perubahan energinya, maka kita menggunakan rumus yaitu delta E. Nah, rumus delta E sendiri adalah yang mana Q di sini adalah kalor dan W di sini adalah tulisannya kalor apa kasur? Tulisan nggak sesuai dengan ukuran badan. Ini adalah rumusnya. Delta I sama dengan Q. Q di sini adalah kalor, kemudian ditambah dengan W adalah kerja. Nah, untuk mencari rumus daripada kerja di sini, yaitu menggunakan W sama dengan P, yaitu tekanan, kemudian dikali dengan delta P, yaitu volume. Nah, biasanya pada reaksi kimia itu dia akan berlangsung pada tekanan yang sama atau tekanan yang tetap. Nah, jadi apabila tekanan yang tetap berarti sama dengan delta P sama dengan 0, maka W-nya juga sama dengan 0. Berarti dapat dihasilkan delta E sama dengan Q atau kalor. Nah, pada hukum termodinamika itu bahwasanya energi itu sama dengan perubahan entalpi. Nah, entalpi di sini adalah perubahan energi pada hukum termokimia. Berarti hukumnya juga sama, yaitu delta
delta H entalpi itu sama juga dengan besarnya kalor. Nah, untuk menentukan kita mengetahui besarnya kalor tersebut, berarti tergantung daripada jumlah kalornya, apakah jumlah kalornya itu positif maupun negatif. Nah, itu bisa kita ketahui dengan rumus Nah, delta H sendiri akan menghasilkan dengan satuan yaitu joule atau energi. Nah, sebelum kita memasuki tentang reaksi kimia, nah reaksi kimia itu dapat diklasifikasikan terbagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterum dan reaksi endoterum. Nah, sebelum kita memasuki tersebut, kita harus mengenal yang namanya sistem dan lingkungan. Nah, apa sih itu sistem? Sistem adalah salah satu yang menjadi bahan pengamatan kita. Nah, lingkungan apa? Lingkungan adalah sesuatu yang di luar daripada sistem. Apa sih contoh sistem? Sistem seperti yang kita ketahui pada saat kita memasak air. Nah, pada saat kita memasak air itu yang kita amati itu apa? Biasa yang kita amati itu adalah airnya sudah mendidih atau belum. Nah, itu bisa dikaitkan bahwa air yang dipanaskan itu adalah sistem. Kemudian lingkungan. Mana contoh lingkungan? Contoh lingkungan adalah wadah daripada air yang kita panaskan, kemudian udara di sekitarnya. Kemudian baru bisa masuk tentang eksoterum. Nah, apa sih reaksi eksoterum? Reaksi eksoterum adalah reaksi suhu sistem lebih tinggi, kemudian yang dialirkan ke suhu lingkungan atau suhu yang lebih rendah. Yang mana rumusnya maka delta H di sini pada reaksi eksoterum akan menghasilkan nilai negatif. Nah, kemudian begitu juga yang namanya dengan endoterum. Apa sih endoterum? Endoterum adalah suhu pada sistem itu lebih rendah daripada suhu yang ada pada lingkungan. Yaitu dapat dirumuskan dengan delta H Jadi delta H-nya itu akan menghasilkan atau bernilai positif dalam satuan joule. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.